Halo teman-teman sekalian, hari ini saya sebagai pelari jelata akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah masuk di Instagram, tentunya seputar dunia lari. Sebelumnya jangan lupa subscribe, klik tombol di bawah ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya ada upload video baru dan pembahasan tentang dunia lari. Dari Maulana Al-Haki, tips lari kenceng meskipun buncit. Sebenarnya buncit itu nggak bisa dibilang signifikan mempengaruhi performa lari. Banyak kok contohnya teman-teman yang buncit tapi performa larinya masih bagus banget. Tapi buncit itu kalau misalnya kita konsisten lari, otomatis akan berkurang dengan sendirinya sih. Nggak usah banyak dipikir kalau untuk buncitnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa buncit itu mengganggu, ya jangan dipikirin dulu. Yang penting larinya aja, yang penting konsisten dulu larinya. Kemudian saat teman-teman sudah memasuki level yang bisa dibilang sudah ya runners gitu ya, sebagai runners atau bisa dibilang sebagai pelari rutin, itu nggak akan berpengaruh lagi tuh bentuk badan. Mau bentuk badannya besar, mau buncit, itu nggak masalah. Kalau sudah performa bagus, ya tetap bagus, nggak ngaruh sih. Pertanyaan berikutnya dari Ilham LNA. Cara mengatasi sepatu lari yang kebesaran gimana bang? Ini bisa diakalin sih pakai cara menali sepatu untuk teman-teman yang sepatunya kegedean atau kakinya yang runcing banget. Nah, ini sudah pernah saya jadikan video tutorial lengkapnya untuk sepatu, tali sepatu, cara menali sepatu yang sesuai dengan permasalahan masing-masing. Mungkin bisa dilihat aja langsung ke video tersebut, teknik tali sepatu sesuai permasalahan masing-masing. Pertanyaan berikutnya dari DNLBTNYS, nih dua pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, saran ya. Bikin event lari bang dengan hadiah sepatu, bikin giveaway lagi bang. Kalau saya sih semoga ada sponsor yang masuk biar cepat bisa bikin event atau bikin acara-acara yang ya menguntungkan kita semua lah, yang bikin kita semangat untuk lari dan berolahraga. Berikutnya Rizky Ham Ramadan. Cara latihan satelran seperti apa? Kita harus tahu dulu nih, satelran itu adalah latihan kelentukan, melatih kelentukan kita. Jadi mengukur kelentukan kita. Kalau kelentukan ya harus kita latih semua badan kita agar pada saat satelran otot-otot yang dipakai itu siap gitu ya. Yang pertama otot kaki. Otomatis penguatan strength training karena itu speed, jadi banyak-banyakin strength training di bagian kaki. Kemudian otot atau kelenturan dari perut itu sangat penting banget pada saat teman-teman satelran, pada saat muter itu sangat penting banget. Jadi otot perut atau core teman-teman itu harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai nggak dilatih karena itu sangat mempengaruhi performa pada saat satelran. Itu sekilas aja sih. Jadi harus intinya otot yang kita pakai pada saat satelran itu harus seluruhnya dilatih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari HRSRMDHN. Bang, kenapa lari suka naik turun, kadang kuat banget, kadang loyo? Jangan khawatir, jadi semua orang pasti seperti itu, nggak hanya di dunia lari sih sebenarnya, tapi di setiap kegiatan kita juga pasti bakal naik turun. Saya sendiri pun seperti itu, kadang pengennya agak kenceng, tapi ternyata berat banget untuk dapat kenceng. Jangankan kita yang pelari jelata, bahkan atlet pun pasti punya good day dan bad day, itu udah wajar sih. Jadi jangan sampai menjadi pikiran yang terlalu beban berat gitu ya. Cuman kita harus menjaga semangat. Yang penting semangat kita untuk lari jangan sampai loyo, itu aja. Kalau badan wajar, karena kita manusia pasti ada naik turunnya ya. Kemudian dari Farhat TH Tolib, tips nggak capek jogging 5 km. Ya yang penting endurance-nya diperbaiki aja, dibangun endurance-nya dengan baik. Saya rasa kalau 5K lama-kelamaan nggak bakal kerasa capek kalau misalnya kita udah terbiasa atau endurance kita membaik sih. Jadi dibangun dengan baik, bertahap, sabar, jangan buru-buru. Kemudian pertanyaan dari Jess Exit. Bang, pergelangan kaki kiri saya terkilir saat lari tadi pagi, gimana ya cara mengatasinya? Kalau saran saya masih baru seperti ini, alangkah baiknya dibawa ke fisioterapis. Mereka jauh lebih profesional dan tahu apa yang harus dilakukan kalau menurut saya. Karena ini terkilir, itu cedera yang harus mendapatkan penanganan yang segera. Jangan ditunda, karena kalau sudah
nge-freeze itu bakal jauh lebih berat untuk mengatasinya ya, terkilirnya ini. Kemudian pertanyaan dari Steven BRMA, bolehkah sehabis suntik varises langsung lari misal 3 hari? Sebelum tes kesehatan suntik varises tes lari 12. Sebenarnya saya nggak menyarankan ya. Setahu saya setelah suntik varises itu ada jeda 1 atau 2 minggu gitu untuk recovery sebelum bisa dipakai aktivitas berat termasuk lari. Kalau saran saya sih konsultasi sama dokternya ya, daripada nanti ada salah langkah, lebih baik konsultasi aja, karena kalau untuk seperti ini saya rasa harus yang berkompeten dan jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Pertanyaan berikutnya dari Raf Pradana, cara meredakan nyeri kaki di betis dekat tulang kering sehabis lari itu gimana kak? Kalau kelihatannya sih kayaknya ya ini cederanya adalah shin splint. Ini nggak bisa serta-merta diperbaiki, harus penanganan yang lebih mendalam lagi, karena saya sendiri sebenarnya pernah kena shin splint nih. Agak lama recovery-nya 3 minggu baru bisa lari lagi waktu itu. Kemudian mulai dari intensitas terendah. Jadi intensitasnya jangan sampai langsung mendadak ke tinggi gitu. Harus dari bawah pelan-pelan kemudian tinggi. Alangkah baiknya jangan lari dulu, istirahat, recovery sampai benar-benar sembuh. Kalau mau maksimal dibawa ke fisioterapis sih biar cepat penanganannya. Pertanyaan selanjutnya dari Maman_Dur. Menu latihan buat pemula. Kalau buat pemula yang penting enjoy, jangan terlalu berlebihan. Kemudian intensitasnya jangan sampai langsung mendadak, nggak perlu ikutan teman-teman. Kalau teman-teman udah pada jago, udah pada jauh, jangan diikutin. Pelan-pelan aja mulai dari intensitas terendah. Nggak usah gengsi, kalau memang udah capek, berhenti. Yang penting di-enjoyin aja larinya itu, biar semangat, biar mood larinya untuk terus-menerus kita bisa lari gitu ya. Jangan sampai sekali lari, capek, langsung kapok. Itu jangan sampai. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan sebagai pelari jelata dari pertanyaan teman-teman sekalian. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, ataupun pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.